Kalau yang lolongan serigala itu semuanya dengar. Dari jauh makin dekat, makin dekat. Au, makin dekat sampai akhirnya. Nah, tadi ruangannya kan gini. Ini kan tembok. Rasanya itu di sini dia nempel. Bahkan ada suara gini. Kayak gesek-gesek tembok. Kami semua takut. Sobat Rencang Kelana semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya Badai dan tim dari Rencang Kelana datang mengganggu di kediamannya Mas Andri Topo malam-malam seperti ini, dingin ya Mas ya. Wah, sejuk tau. Kebetulan tadi seharian Magelang lumayan kena hujan tadi. Sempat mati lampu juga, jadi Tertunda loh. akhirnya agak malam kita ini ambil gambar, ambil video, tapi nggak apa-apa karena kita sudah kebiasaan ngalong, jadi yo nyantai gitu. Mas Andri ini adalah seorang, ya banyak sebenarnya Mas Andri ini. Mungkin yang belum kenal Mas Andri, ini rumahnya Magelang, tepatnya ini di Dusun Sekaran ya Mas ya. Iya. Sekaran, masih Kecamatan Betowitan, Kabupaten Magelang. Agak mepet kota sih sebenarnya, tapi Jadi masih di kabupaten nggak kepake, di kota nggak tercatat. Magelang coret. Abu-abu. Saya tinggal di kabupaten, KTP-nya kota. Apa ya Mas? Bisa saya kota. Saya ikut KTP kota. Tapi tinggalnya di kabupaten. Jadi di kabupaten tidak tercatat, di kota tidak diakui. Tidak diakui. Tapi mungkin beberapa teman, mungkin banyak, nggak beberapa, mungkin sudah kenal lah, karena Mas Andri ini banyak yang beliau geluti. Beliau adalah pelaku seni, iya. Pegiat alam, jangan nanya. Banyak cerita beliau. Mungkin di banyak gunung lah beliau ada ceritanya. Dan juga seorang apa ya, yang sering ngopeni bonsai itu apa namanya, tanaman lah, khususnya bonsai. Beliau expert di situ. Jadi teman-teman juga boleh, kalau memang suka dengan bonsai, ditambah dengan suka bercerita, suka dengan pengalaman hidup, boleh mampir ke rumahnya Mas Andri, pasti terima dengan baik ya Mas ya, dengan tangan terbuka. Namanya sini Studio Mumpet. Studio Mumpet ya, iya. Mapnya ya Mas ya. Studio Mumpet. Oh iya. Kenapa Mas kok dinamain Studio Mumpet? Apa karena mumpet itu? Jadi barang yang mumpet, orang bersembunyi, itu pasti ada yang nyari. Nek nggak ada yang nyari, ngapain sembunyi? Mumpet itu kan sembunyi. Nah, yang kedua ya memang dilalai kultur tanah, terus bangunan di sini jelempit memang harus. Dan yang kedua, map di sini kacau loh. Oh iya. Iya, map di sini karena di sini dekat dengan militer. Oh ada sandi negara di situ kan, selalu acak. Ojek online gitu. Mapnya tepat, bebas kuburan, bebas mana gitu. Sering kacau di sini karena ini dikelilingi perumahan tentara. Depan kan kompleks akademi militer ya. Jadi kan banyak sandi negara ya mungkin ya. Jadi Google Map-nya sering acak. Betul, mungkin agak di ini ya, dilindungi dengan mungkin skrip tertentu lah. Jadi kalau mau kesini memang sedikit agak konvensional, tanya-tanya gitu. Studio Mumpet, Andri gitu. Kalau itu pasti tahu. Studio Mumpet, Mas Andri Topo gitu. Iya. Pasti tahu. Oh ya, malam ini mungkin Mas Andri akan cerita tentang pendakiannya di Gunung Andong ya Mas ya. Di Gunung Andong ya, itu termasuk gunung yang dekat dengan sini gitu loh. Ya kalau teman-teman mau nanya tentang bonsai mungkin lain kali kita cerita.
mau tanya tentang atau mau tahu tentang pengalaman hidupnya beliau yang mungkin saya kasih bocoran teman-teman. Dia beliau ini melanglang buana dari Magelang, Sumatera, balik lagi ke Jawa, jalan kaki selama 3 tahun nih teman-teman. 3 tahun ini. Besok dengar ceritanya lagi. Waduh, ngeri, mendramatisir. Belum di Bali. Itu belum di Bali. Tapi terlalu sombong saya. Saya yang ngomong ini terlalu sombong. Yang ngomong orang lain itu kayaknya saya hanya bilang, oh enggak, gitu. Oke Mas, monggo diceritakan tentang pengalamannya di Gunung Andong. Sekarang tahun berapa itu Mas? Sebelum 2010 ya, sebelum jalur pendakian dibuka. Oh, iya iya. Jadi belum menjadi taman nasional atau bukan ya Andong? Bukan. Ya sebelum pendakian rame lah, masih sepi dulu. Jadi begini ceritanya. Nah ini, ayo. Waktu itu gini Mas Andri. Berawal dari semacam kayak tantangan gengsi loh, pendaki-pendaki dulu itu. Wah, aku sudah sampai Rinjani. Yeah. Wah, aku sampai puncak Jawijaya. Wah, aku sampai puncak di jenenge. Mana lagi Leuser dan lain sebagainya. Saya terus menarik kesimpulan. Saya ini orang loh sini Magelang gitu kan. Banyak kok gunung-gunung sekitaran Magelang. Kita mau katam itu saja mungkin butuh waktu tahunan. Waktu yang lama ya. Contoh sederhana aja yang paling panjang itu kan perbukitan Menoreh. Wah, itu penuh lipatan. Nggak katam-katam akhirnya. Mungkin kalau katam itu sebuah kebanggaan bagi saya. Gunung-gunung yang tinggi-tinggi bagi saya percaya diri. Gue Menoreh loh, tahu katam. Misalnya gitu kan. Ada apa saja di sana misalnya gitu. Nah, salah satunya ya Gunung Andong. Waktu itu memang tidak lazim untuk seorang pendaki kok munggah Andong itu gengsinya itu apa yo, pemula ya merbabu lah pasti gitu. Merbabu itu disebut pemula waktu itu. Pemula ya merbabu. Andong ora kanggo. Nah, sampai dilupakan gunung-gunung kecil, ada Gunung Bala, ada Gunung Andong, Telomoyo, dan lain sebagainya. Padahal ketika kita sampai di puncak, pemandangannya nggak kalah loh. Betul. Mewakili itu. Wah, istimewa. Nah, waktu itu kami berlima misalnya. Saya, Piyu, Pak Gum, Giyoto, Wanto, Lehar. Oh, berenam. 6. Sebenarnya mungkin sugesti ya. Saya itu kalau naik gunung orangnya genep. Itu kok selalu aja ada kejadian mistik. Malah naik genep, saya tuh heran. Bukan yang ganjil ya? Bukan. Soalnya kayak di Sumbing, saya 2 orang sama namanya Ambon Polim kalau kenal. Ambon Polim itu. Saya ditinggal sama rombongan. Saya berangkat dari rumah sudah jam 9 malam. Teman-teman sudah mendaki sejak jam 4 sore. Lah saya cuman berdua ini merasa naik gunung kok jalannya datar lagi Bon, dan tersusul semua yang lain. Aneh pokoknya. Jam 9 loh baru berangkat dari Magelang naik motor. Tersusul loh rombongan. Padahal mereka dari jam 4 sudah mendaki. Dan saya nggak ada capeknya karena jalannya datar. Tanya Ambon Polim, saya urip itu orangnya. Aneh. Berdua. Berarti rentang waktunya berjalan jam 4 sampai jam 9 jauh ya. Dan mereka bilang ini nggak masuk akal, nggak mungkin kamu bisa menyusul kami gitu. Karena kan SMS-an waktu itu, aku mangkat nih 9, contohnya itu. Nah di Andong ini kami berenam berangkat naik bis sampai Ngerabak, terus dari terminal Tidar. Ya terminal Magelang sampai Ngerabak, terus dari Ngerabak itu naik kayak mobil sayur itu loh. Pickup. Kalau bukaan itu sampai Telaga Bleder. Kami sampai Telaga Bleder. Oh, berarti jenengan yang lewat ini. Naiknya sampai Bleder. Dari mana itu? Kalau sini kan, kalau sekarang Mas ya. Belancir. Sawit, terus Gancik. Belancir ya.
itu memang kami memilih yang bukan jalur pendakian sekalian. Oh ya. Andong ini sudah bukan untuk didaki, untuk orang ngarit kan waktu itu, nyari jalan yang tidak ada jalan sekalian. Saya lewat Bleter. Iya. Nah, kalau ke Bleter itu masuk gerabak. Iya. Wah, itu kan rekoso, bukan jalan. Yo perkekelan, yo tiba-tiba ada situ seru ya, dengan cekakak gitu kan. Aku bawa tongkat panjang tuh untuk nganu apa? Berjalan gini loh. Nah, sekarang ini Mas Andri, trekking pool sekarang. Mungkin ya, itu kayu lah. Nah, saya ngambil di penduduk, ternyata ujungnya runcing. Nah, tak taruh yang atas loh. Nah, begitu naik, temenku yang di atas kepleset. Kasih nuncep kok nanggone itu jadi kayak sate gitu. Wah, tembus. Nuncep itu. Nah, sampai hujan akhirnya. Mulai hujan itu mungkin sekitar habis asar lah. Oh, berarti ini masih agak sorean Mas untuk ya, berangkat. Sore. Oh. Memang pinginnya kami kan sampai atas, terus nanti pulang gitulah. Oh langsung. Ya pengennya gitu. Biar sampai masih bisa kekejar sampai rumah malam nggak apa-apa lah. Gitu ya. Naik angkot, yang penting sampai Secang misalnya. Harapannya gitu. Dan mereka ada yang sudah punya istri, pamit ya. Mau Bali loh yang penting. Yo. Nah hujan, wah mau nggak mau ya. Ngeyop yang cetitis itu munggah menah karena lama istirahat kan kedinginan. Iya. Naik lagi sampai puncak itu sebenarnya kan pendek ya Andong itu, tapi karena ngeyop leren wanginya gede, tambah lagi petir ya, jedar sampai atas itu wis peteng kok men, jam 7-an. Sorry aku potong Mas, berarti kalau waktu itu bawa kayak maksudnya kompor, tenda, bawa. Oh, tetap bawa ya? Tenda nggak bawa. Tenda nggak bawa? Karena niatnya kan tolak. Oh iya, TikTok ya? Iya, pulang. Gunung pendek kan sepelek. Ternyata Andong nggak bisa disepelekan. Banyak kejadian yang membuat kita seolah-olah jadi mendaki gunung besar gitu. Ya nyasar ke barang, yo. Ada pohon tumbang, semplak. Ngeri waktu itu. Naik sampai di puncak sekitar jam 7-an. Karena nggak bawa tenda, hujan deras, anginnya gede, badai kan, terus petir jeglar gitu, akhirnya kan mau nggak mau cari tempat berteduh. Di situ ada makam. Iya. Tanya makam Joko Peki. Joko Peki. Iya. Nah, kalau bangunan rono baik, tuan. Situ, seret. Nah, bangunan itu atapnya seng waktu itu. Seng, terus di dalamnya ada makam, karpet hijau, ada sesaji, ada menyan, macam-macam. Lah kami nggak berani masuk. Oh, kalau sekarang kan ini Mas, dibuat rapet, dibuat keramik, bersih. Kalau dulu berarti masih kayak makam-makam di dusun seperti umumnya gitu ya? Tertutup itu sebenarnya. Oh, tertutup. Cuman ada kacanya, pintunya kaca. Bisa dibuka sebenarnya. Tapi karena kami merasa ya kotor, basah, sungkan lah. Akhirnya kami ngeyop di emperannya, terasnya. Yang terasnya juga ada tutupnya. Jadi ya bangunannya itu kotak gini. Nah gini. Ini makam. Ya. Nah, kami di sini. Gini. Nah, gini. Nah, kami di sini kan aman dari angin. Ya. Ini ada seng. Malam makin larut. Udara makin dingin. Wah, kayak puisi toh. Ditambahi. Ini jadi puisi. Wah, ternyata semakin mencekam. Wangi itu tuh petirnya rasanya dekat sekali sama kami. Masih hujan berarti? Masih hujan, nggak berhenti. Cebuak. Sengnya terbuang. Atap seng itu terbuang semua.
kacau pokoknya. Akhirnya kan kami basah. Wah, tencet di situ, mepet, tetap nggak berani masuk ke makam. Perasaannya tetap nggak enak. Wah, tiba-tiba ada temen nganu, ada tangga di dalam. Di dalam makam itu ada tangga bambu. Ngambil tangga wae untuk duduk, wong ini basah semua. Iya jualan ya, kok digelitake terus kita meding-kering tangga itu loh. Iya. Oh iya. Anu Mbah badhe ngampil ondo. Cukup tak gelar, pintu tak tutup lagi, begitu kami do kayak gini posisinya. Kok ini basah air ini semua. Kayak gini itu tiba-tiba pertama ada suara gini. Iya, suaranya kayak gemuruh gitu loh. Kami pikir angin biasa lah ya di suara angin. Tapi itu suaranya kayak vokalis underground gitu. Iya. Gitu loh. Itu lama. Dan kencang. Opo gitu. Ini underground tadi. Wah, takut asli. Opo gitu. Ya Allah, takut. Setelah suara itu hilang, berubah jadi suara lolongan nganu serigala, suaranya serigala sekali. Tanya besok semuanya pasti ingat itu. Nggak sing itu nggak semua denger. Hanya aku sama Pak Giyoto sama Wanto yang denger. Oh, Pak Gum apa nggak denger apa-apa ini hujan itu. Terus toko menang. Diam. Berdoa. Jangan sampai heboh juga kan. Kita harus ngobrol. Iya, iya. Setelah suara itu hilang, kalau yang lolongan serigala itu semuanya dengar. Dari jauh makin dekat. Makin dekat sampai akhirnya. Nah, tadi ruangannya kan gini. Ini kan tembok. Rasanya itu di sini dia nempel. Bahkan ada suara gini. Kayak gesek-gesek tembok. Kami semua takutnya itu kalau ini makhluk halus. Oke lah, kita bisa komunikasi, minta maaf kalau mengganggu atau mungkin ya mohon bantuannya untuk nunut ngiyup, kan bisa lah secara. Tapi kalau itu bener-bener serigala, kita nggak bisa komunikasi mau gimana. Takutnya kalau dia lompat, wong sengnya sudah nggak ada, atau dia pengen berteduh juga. Dan jelas sekali itu. Mungkin kalau saya di sini, ini tembok terus serigalanya di sebelahnya, gesek-gesek gini kan jaraknya cuma 1 jengkal sama kami. Jelas sekali. Sampai akhirnya kan karena teman-teman ini pada takut campur dingin, menggigil sampai ada yang nggak bisa buka tangan lagi. Deket-deket itu, waduh, ini harus butuh perapian. Padahal nggak ada kayu. Tangga ini tadi pinjem dari dalam, nggak mungkin kita bakar kan. Aku nyari akal pokoknya. Aku keluar, memberanikan diri. Tak golek kayu. Pokoknya ranting-ranting atau apa nanti dilapi atau gimana caranya lah. Yang penting bisa dibakar. Hati-hati Rudri, hati-hati Pak Gung gitu. Tenang, itu lolongan serigala masih sangat jelas dan nggak hilang-hilang. Rasanya itu malah semakin dekat. Ono suara gini barang, duk, krak gitu. Di belakang kami nyandar tembok ini. Dan terasa tembok ini kayak bergetar. Iwan opo ini. Ya bawa senter waktu itu yang senter gede itu kan. Yang baterainya ada 34 itu ya? Iya, saya memberanikan diri tak intip dulu tanpa senter. Tak ada apa-apa. Tapi kelihatan rumput ini gerakannya aneh gitu. Jadi tembok ini bawahnya kan rumput-rumput tinggi-tinggi gitu. Di sebelah kami itu, di baliknya kami itu, ini ada gerakan
Nek angin bukan gitu ya, kayak ular lewat atau apa, tapi pergerakan naik turun. Aku sama Piu, kok seperti kayak ngono. Yang lain enggak, yang lain goyangan biasa kena angin. Angin ya. Kesana ya kesana. Ya. Ini kesini, ngono lae lu gitu. Ya. Nah, itu enggak, itu ini pokoknya aneh gitu loh. Tak senter yo berarti sama Piu. Tak senter gunung itu suaranya enggak hilang tapi suaranya berubah. Udah begitu. Wah, kayak nyerang gitu. Tapi enggak kelihatan loh itu. Ngeri itu karena enggak kelihatan. Terus mbah tengah punten mbah nek kula ganggu aku bilang gitu. Kula niate namung ngeyup aku. Ini takut semua, menggigil semua. Aku nyari kayu, ranting kecil segini tak kumpulin karena aku sudah terbesit akal licik dan buruk di dalam otak saya bagaimana bisa membakar ranting itu. Iya, basah semua ya, harus terbakar. Ya. Saya udah tahu caranya. Apa itu Mas? Ini kan udah menggigil gini. Gini lah. Sandal-sandal icer yang cepet-cepet ini tak tarik nggak kerasa. Kan kebas semua. Sebelahku dulu set. Tak lap-lapi tak bakar di sini. Udah nyala, baru tak kasih ranting-ranting gitu. Udah kegenen itu. Wah, terima kasih gitu. Sandal mulai habis. Itu punya teman sendiri. Punya teman sendiri tak tolongi gitu kan. Karena yo merem-merem itu loh wisan doan, capek dingin itu sekitar mungkin ya udah malam banget ya. Wah, malam banget jam 12-an lebih. Yang satu cuman bingung, aku janji sama istriku pulang malah geger minta pulang. Wah, ini kalau pulang nggak ada angkot juga. Jam segini mau nggak mau pagi, mobil lolongan itu nggak hilang-hilang. Kalau kita ngobrol dia semakin kenceng. Padahal kalau di Andong kemungkinan ini nggak ada serigala ya, nggak ada ya wayone ya. Kayaknya sih no. Karena kita melihat adanya hewan seperti itu kan kita lihat makanannya. Rantai makanan. Serigala makan apa? Ya. Icang kan mungkin biasanya kalau di hutan makan rusa. Rusa nggak ada, di bawahnya lagi kelinci. Ini nggak ada. Kelinci mungkin di bawah penduduk. Iya, tikus yang nggak ada, mau makan apa tikus di situ. Iya. Ini nggak logis gitu loh rantai makanannya. Kalau di gunung besar ketemu harimau masih masuk akal, karena hewan ada kancil, ada apa masih ada gitu. Iya. Gunung Andong kan enggak. Wong apa ya, pohon besar itu cuman agak separuh ke bawah kan, di atasnya udah rumput-rumput itu. Rumput-rumput. Ya. Nah, lama sekali di situ ting cedidis. Baru matahari terbit. Sampai pagi ya. Pagi matahari terbit. Serigala ini semacam kayak, mungkin menurut saya pamitan. Kayak gedor-gedor tembok dulu. Semakin jauh. Dan suaranya itu nggak semakin turun loh. Kan ini puncak. Iya. Nah, kan kalau ini ada orang kan, suara kan semakin turun kalau dia mendaki dulu. Ini enggak, suaranya semakin jauh gitu loh. Kayak suaranya malah tinggi gitu loh. Iya. Jauh gitu. Wah, wis lunga. Ayem. Matahari terbit dan pemandangan Andong itu luar biasa sunrise-nya. Hujan reda, habis hujan langsung biru langitnya, nggak sia-sia lah pokoknya. Pulang kami lewat Ngablak akhirnya, lewat Belancir itu tadi. Terus kami sempat singgah di penduduk, beli makan ya, beli mie rebus. Saya cerita sama bapaknya itu yang punya rumah itu. Sebenarnya warung kelontong, cuman kita minta direbuskan gitu loh. Waktu itu nggak bawa kompor barang ding, karena niatnya tolak itu loh.
Kita cuma bawa makanan-makanan ringan bukan gitu. makanan ringan. Kayak orang piknik biasa gitu loh. Mantel Nggak bawa, karena niatnya cuma tiktokan gitu loh, berangkat pulang. Sampai di penduduk tadi saya cerita kejadian itu, bapaknya langsung agak responnya ada senyum, ada, Mas, jenengan itu nek mertamu kok neng lawang wi kira-kira sopan pura. Jadi kalau kita datang ke rumah orang atau di tempat manapun, masuk enggak, pergi enggak, tapi hanya di depan pintu itu kira-kira yang punya rumah gimana? Dia bilang gitu. Oh nggih. Yo nek wis niat ngorono yo mending mlebu sisan. Donga sisan. Besok meneh ngono Mas. Kita nggak tahu ya etika itu. Karena ada rasa sungkan, takut untuk, karena kita basah, kotor, mosok ya brudusan gitu ya kan. Menurut kamu mboten napa-napa Mas, wong jenenge nang gunung munggah mesti reget. Ono karpete ijo resik Pak. Ya kuwi kaya ngono ceritane. Jadi kita nek ragu-ragu malah misalnya sesama manusia saja lah, orang itu kok dari tadi orang di depan rumah terus itu ngapain? Pasti banyak muncul kecurigaan. Kalau orang berpikir positif, apa orang tersesat ya? Positifnya agak menurun dikit, apa orang kurang waras ya? Kalau pikiran negatif, apa ke nyeket itu mau maling ya? Apa-apa gitu loh. Nah, untung si serigala ini enggak frontal gitu loh. Maksudnya dia dan hanya suara. Banyak yang sampai ke nganu katanya, ono benda terbang atau apa gitu. Niatnya awal orangnya kalau jahat ya memang di situ dulu belum pendakian memang banyak kejadian aneh gitu. Tapi kalau kami kan niatnya sebenarnya hanya untuk tulan terus pulang gitu loh. Tapi waktu itu rombongan jenengan itu sudah, maksudnya sudah mempelajari belum tentang musnya andong seperti apa? Belum ya? Belum sama sekali. Jadi itu juga belum pernah sama sekali ya? Belum pernah. Ya kami itu hanya menyayangkan bahwa banyak gunung-gunung sekitar kita, kok kita kenapa harus ngejar gengsi, harus gunung yang tinggi-tinggi, kalau yang pendek-pendek saja indah dan menarik gitu loh. Dulu awalnya gitu, dan lebih irit kan? Iya, dekat sih. Terus masalah ini, makam itu tadi, yang menurut orang-orang memang secara ini data kan di Joko Pekek itu kan ya. Jenengan sejauh mana Mas mengetahui? Nggak tahu saya. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga di Joko Pekek itu sosok siapa gitu ya. Waktu itu karena niat saya hanya untuk mendaki ya. Jadi saya nggak melakukan ritual, nggak melakukan samadhi ya, meditasi di situ. Selain itu nganu, frekuensi teman-teman ini kan ketakutan. Saya kan juga pasti ya terpengaruh kan. Iya, ikut kesetrum. Saya juga jujur ada rasa takut untuk masuk gitu. Berarti warung-warung berarti belum ada ya? Belum, nggak ada pendaki, mau jualin siapa? Nggak ada. Berarti secara kontur, secara vegetasi atasnya masih kalau sekarang kan lapang nih masih. Iya. Lapang. Sekarang dulu masih rimbun, masih lebat gitu. Lebat tapi rumput di atas. Oh. Iya, rumput tinggi-tinggi. Kalau pohon ada tapi nggak tinggi, pohon pendek-pendek. Mungkin mirip-mirip pohon manis serjo itu loh, santiki gunung. Dia kan bukan pohon yang besar kayak beringin gitu kan. Hanya pohon perdu atau pohon belukar di situ, tapi kayu. Dan umurnya pasti umur tua-tua itu kan, keras-keras. Itu nggak banyak, banyaknya ya ilalang tinggi gitu. Ini kan puncaknya kan tadi itu ada makam. Lah di bawah sana kan ada tanah datar itu. Di situ tuh ada pendaki. Oh, sudah ada pendaki, ada pendaki lebih dulu.
Nah, kami komunikasi teriak-teriak waktu itu, tapi masih sore loh. Weh mas, ya gitu. Komunikasi, yo teriak-teriakan jauh tuh. Nah, pas kejadian itu udah hilang itu, tendanya nggak ada, orangnya nggak ada, nggak tahu mana. Pas malam itu. Aku pikir kan bisa minta bantuan, no? Nggak ada, di center itu nggak ada orangnya. Pulang mungkin. Mungkin pulang. Oh ya, ini teman-teman menarik ini pendakian Mas Andri dan kawan-kawan ini. Nah, besok nanti kita dengarkan ceritanya siapa sosok yang pertama kali membuka pertama kali jalur pendakian Andong. Nah, adalah orangnya, saya kasih bocorannya masih sekitar situ aja. Jadi gitu teman-teman, banyak mungkin yang bisa kita ambil pelajaran dari pendakian Mas Andri dan teman-teman ini, bahwa niat itu adalah hal yang mungkin penting ya Mas ya. Ya. Penting ketika kita ya bukan hanya untuk mendaki gunung, tapi apapun itu, apalagi ini kita mendaki gunung di tempat yang baru, di tempat yang mungkin orang-orang zaman dahulu itu memang gunung itu adalah tempat yang sakral, tempat yang tinggi, tempat untuk menyepi, berdoa itu. Jadi ketika niat kita tidak baik, niat kita jelek, nah itu pasti ada timbal baliknya, ada konsekuensinya. Mungkin gitu ya Mas ya. Ya menurut ajaran leluhur kita, gunung itu adalah tempat suci. Iya. Tempat suci. Dan di situ itu kalau kita berdoa, meditasi, bertapa, orang dulu itu lebih dekat dengan Sang Pencipta. Menurut leluhur seperti itu, karena energi dan frekuensinya kan kita jauh dari keduniawian. Pasti fokus dalam berdoa. Tapi ngomong-ngomong, jenengan pernah bertapa nggak Mas? Pernah pasti. Namanya saja Andri Topo, setiap hari bertapa. Jadi bertapa, semedi, meditasi itu berbeda Mas. Oh iya. Kalau bertapa itu artinya adalah mengasingkan diri. Bertapa adalah mengasingkan diri. Iya, dari keduniawian. Dari carut marut keduniawian, terus dia mengasingkan diri. Biasanya orang dulu di gua, di kuburan, di gunung, ya biasanya seperti itu. Ya. Atau Sunan Kalijogo di sungai, di gitu sungai, kan, mengasingkan diri. Dan kegiatan di sana itu juga bertani, masak. Oh, tetap ada kegiatan nih. Pertapa itu seperti itu. Saya referensinya ketika saya membaca kitab Sutasoma loh itu. Kitab Sutasoma karya Empu Tantular ya, yang menjadi dasar negara kita itu. Munculnya Bhinneka Tunggal Ika kan. Saya baca selesai itu, seorang pertapa itu mereka juga masak, juga makan. Berarti bukan hanya diem. Itu meditasi. Gitu. Oh iya. Si pertapa ini punya jadwal rutin untuk meditasi. Punya jadwal rutin semedi. Iya. Kalau pas semedi ya kayak gitu. Nah itu menurut buku Sutasoma itu yang saya baca seperti itu. Jadi seorang pertapa itu ya sejak ngobrol ketika sedang tidak semedi. Nah, mengasingkan diri, jadi berburu tani seperti itu. Nah di gunung ini salah satu tempat favorit. Bahkan ada yang namanya tradisi muksa atau murca waktu itu. Jadi orang itu sampai saking dekatnya dengan Sang Pencipta sampai tahu kapan saatnya mau meninggal dunia. Dan dia bisa membangkitkan titik api di atas Kundalini. Ini kita kan punya cakra api, ini dibangkitkan untuk membakar dirinya sendiri. Hilang. Itu muksa, murca. Wah itu mungkin nggak ditemui di sekarang ya. Karena itu penuh keikhlasan, benar-benar sudah ikhlas dengan kepemilikan duniawi gitu. Kayak cerita yang Prabu Jaya di Lawu itu ya. Prabu Jaya di Lawu ditemani Semar itu sebelum akhirnya ke Tidar. Nah, mungkin kalau niat saya adalah ingin apa istilahnya menguak informasi itu, saya pasti ritual.
Oh, minimal kalau di tempat-tempat suci makam terutama itu kan, kita itu kan sering dari rumah bawa oleh-oleh lah ya, entah bunga, entah dupa, menyan. Lah minimal itu air putih lah, seperti itu. Jadi itu sebenarnya adalah simbol bahwa kita berbakti kepada leluhur. Nah, ruh atau seperti itu kan bisa dibilang sudah kasat mata. Dia akan menerima yang berupa esensi. Iya, jelas kayak. Jadi misalnya simbol esensi, jadi aroma, apa rasa, rasa. Seperti itu, bukan benda aslinya terus dimakan, itu enggak. Seperti itu. Nah, terus wangian dan lain sebagainya itu suka. Saya pernah kesurupan itu di kesenian kuda lumping. Saya itu ngerti apa yang terjadi, tapi tidak berkuasa atas diri saya. Jadi begitu. Bahkan saya nengok aja nggak tahu kalau nengok. Taunya gambarnya yang berubah. Loh, Kang Badai kok berubah jadi istrinya, kok berubah? Padahal saya nengok gitu kan. Tapi nengoknya sendiri ini nggak sadar gitu. Banyak kok gambarnya berubah. Nah, waktu itu saya sangat ingat ada sesaji, ada pisang, ada buah-buahan. Menurut penglihatan saya yang agak seperti mimpi kalau melihat. Jadi nggak jelas tapi jelas gitu. Mimpi itu kan seperti itu. Penglihatan saya itu apa namanya, buah-buahannya itu segar semua, ranum-ranum semua. Terus tangan saya ini bergerak sendiri ngambil pisang, saya ingat. Makan. Enak sekali rasanya. 3 saya masih ingat. Ini gerak sendiri loh, bukan. Rasanya itu makan lahap gitu. Enak sekali. Begitu saya ditambani, disadarkan, disembuhkan dari kesurupan, kayak dibangunkan dari tidur, kayak bangun dari mimpi gitu loh. Jadi kalau kita mengingat-ingat mimpi, ketika bangun ini kan masih ingat mungkin 70%, 80%. Tapi kalau kita sudah berdiri, ini ingatan 60%. Kalau kita udah ngobrol sama orang, teringat hanya 40%. Tapi esensi mimpi kalau jelas, ini ingat terus. Tapi kan seperti itu. Nah, saya ingat terus sing pisang tadi. Pisang tak lihat itu utuh pisangnya. Utuh. Nah, ternyata yang saya makan tadi hanya rasanya pisang. Esensinya pisang. Ya. Nah, setelah ini terus tak ambil, ini tak nikmati. Ini hambar rasanya udah. Manisnya berkurang, aromanya berkurang. Ternyata bentuknya juga nggak seranum yang saya lihat tadi. Ada brocel-brocel hitam-hitam itu. Itu sebenarnya esensinya. Jadi saya sarankan kalau kita mendaki gunung, sebaiknya ya diniati yang baik. Kalau sampai di atas, bentuk euforia kita sebaiknya adalah doa dulu, rasa syukur, dan minta maaf kepada Sang Pencipta atas segala perbuatan kita. Berterima kasih karena sudah diberikan kekuatan, kesehatan sampai di puncak. Lalu ketika di situ kok ada makam maupun dan siapapun, sebaiknya kita doakan. Ya, uluk salam, kita permisi lah, setelah permisi kita doakan. Mungkin itu ya pesan-pesan saya ya. Oke. Sungguh menarik dan mungkin ini bermanfaat sekali nih petuah dari brother kita ini, Mas Andri. Untuk cerita-cerita selanjutnya mungkin kalian bisa like, komen, subscribe, share boleh. Nanti kita bertandang lagi ke sini ke rumahnya Mas Andri ini dan kita cerita-cerita lagi. Oke, gitu. Sobat Renjang Laran semuanya, terima kasih dari saya Badai dan Mas Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari terus berkelana.